Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 Salat Sunnah. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum sholat sunnah. Istilah sunnah menurut ilmu fikih memiliki arti bahwa suatu ibadah yang apabila dilaksanakan mendapat pahala serta keutamaannya dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Dasar hukum sholat sunnah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah sholat hambaku, apakah sempurna atau kurang? Jika sempurna, maka ditulislah sempurna untuknya, dan jika ada yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku mempunyai amalan sunnah. Jika hamba tersebut mempunyai salat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah salat wajib hambaku dengan salat sunnahnya. Kemudian seluruh amalan perbuatan diambil seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hal ini, salat sunnah adalah tidak suatu kewajiban, tetapi mempunyai keutamaan-keutamaan untuk menyempurnakan salat wajib. Mari kita bahas pembahasan yang B adalah macam-macam salat sunnah. Salat sunnah itu ada beberapa macam, di antaranya adalah yang pertama adalah salat tahiyatul masjid. Apa makna salat tahiyatul masjid? Salat tahiyatul masjid adalah memuliakan atau penghormatan. Bagaimana cara melaksanakannya? Caranya adalah pada waktu kita masuk ke masjid sebelum duduk, maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian salam. Itu adalah sholat untuk memuliakan atau penghormatan terhadap masjid. Kemudian yang kedua, sholat rawatib. Sholat rawatib artinya sholat yang mengiringi sholat wajib. Artinya, sholat rawatib itu dibagi menjadi 2. Sholat yang dikerjakan sebelum dan sholat yang sudah dilaksanakan sesudah sholat wajib. Kita bahas sholat sebelum atau qabliyah, yaitu dilaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sholat rawatib itu qabliyah, artinya qabliyah adalah sebelum. Jadi 2 rakaat waktunya adalah 2 rakaat sebelum rakaat sholat subuh dan 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Itu qabliyah. Kemudian yang kedua adalah ba'diyah. Ba'diyah itu artinya sesudah melaksanakan sholat wajib. Waktunya adalah 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat rawatib, itu ada waktunya 2 rakaat sebelum subuh qabliyah dan 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian untuk ba'diyah atau sesudah sholat wajib, yaitu 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kemudian sholat sunnah yang lain adalah sholat tahajud atau sholat lail.
Yang ini sangat berat untuk dilaksanakan kalau tidak ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bahas sholat lail adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Seperti yang ada di muqaddimah di depan, terdapat dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan sholat lail atau sholat tahajud? Karena sholat lail dan sholat Ramadan pada waktu sholat tarawih itu hampir sama cara pelaksanaannya. Yaitu dilaksanakan sebanyak 11 rakaat dengan rangkaian antara lain bisa dilaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat witir salam. Atau dengan cara yang kedua, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 3 witir. Atau yang terakhir bisa dilaksanakan 2, 2, 2, 2, 2, dan 1 witir. Itu tata cara pelaksanaan sholat lail. Jadi ada 3 cara pelaksanaannya, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 3, dan 2, 2, 2, 2, 2, 1 witir. Cara pelaksanaan sholat lail atau sholat tahajud. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tahajud sebaiknya didahului dengan sholat iftitah, yaitu 2 rakaat. Apa arti iftitah? Iftitah adalah sholat pembuka, sholat yang ringan, dilaksanakan setiap rakaatnya hanya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pelaksanaannya adalah dilaksanakan setelah sholat isya, setelah tidur. Jadi sholat tahajud itu, khusus sholat lail adalah dilaksanakan setelah sholat isya, harus tidur dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah ditutup dengan sholat witir, seperti penjelasan di depan adalah dengan ketentuan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, dan rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Artinya sholat witir ini bacaan sholatnya adalah yang pertama atau rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun, rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Apa saja keutamaan sholat tahajud? Keutamaannya sangat banyak. Yang pertama, akan ditempatkan pada tempat yang terpuji. Yang kedua, dimasukkan pada golongan hamba Allah yang berbakti dan rendah hati. Yang ketiga, dimasukkan pada golongan orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, ditinggikan kedudukannya dan diistimewakan dari orang yang tidak melakukannya. Kemudian yang kelima, menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah yang keempat adalah sholat duha. Apa pengertiannya? Sholat duha artinya sholat yang dilaksanakan pada waktu duha atau pagi hari sampai menjelang sholat duhur. Keutamaan sholat duha, salah satunya adalah apabila kita melaksanakan sholat duha seperti melakukan sedekah. Kemudian yang kedua, pahala disamakan dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umroh jika dilaksanakan berangkaian dengan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Untuk poin yang kedua, apabila sholat duha itu dilaksanakan berangkaian dengan sholat subuh, maka kita diibaratkan atau disamakan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang dimaksud di sini adalah sholat subuhnya adalah berjamaah di masjid. Kemudian yang selanjutnya adalah
Dicukupkan kebutuhan pada sore hari bagi orang yang melaksanakan sholat duha. Kemudian yang keempat, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat atau awabin. Demikian penjelasan tentang sholat sunnah. Nantikan video berikutnya tentang sholat sunnah yang masih saya bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.